dalam surganya Allahumma amin. Bapak Ibu, ada orang mau masuk surga, sholatnya bagus, hajinya berkali-kali, tapi di gerbang surga gak bisa masuk, ditahan oleh Jibril. Jibril ditanya, kenapa Jibril kau tahan? Kemudian kata Jibril, tanyakan kepada Allah. Maka Allah menjawab, orang ini ibadahnya bagus, tapi dia tidak mencintai Rasulnya. Kenapa Ibu? Dia tidak mencintai Nabinya. Agama ini sampai lewat perjuangan Nabi. Jadi jangan kita sampai lupakan Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan Bapak Ibu, saya baru pulang dari Taif. Bayangkan tempat langsung dilempar itu sampai lututnya luka, sampai giginya patah. Tapi Nabi kata Jibril, hai Muhammad, kalau kamu minta kamu ditenggelamkan, langsung Allah tenggelamkan. Bagaimana Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Allah badi qawmi fa innahum la ya'lamun. Jangan ya Allah, izinkanlah aku berdoa agar umatku diberikan hidayah karena mereka tidak tahu ya Allah. Itulah kebaikan Nabi. Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu Nabi yang oleh Allah, Nabi yang paling disayangi oleh Allah. Kenapa? Tidak mudah mengeluh, tegar dan kuat untuk pribadinya sangat utuh. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Semoga anak-anak kita bisa mentauladani pribadi-pribadi yang utuh seperti ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebagai meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Jadi kalau ikut akhlak Nabi, dia akan unggul. Kalau tidak ikut akhlak Nabi, dia tidak akan unggul. Satu. Saya pikir apa suara saya parah betul gitu ya. Rupanya pikir agak ngantuk-ngantuk dikit gitu. Bapak Ibu sekalian, pertama kita yang hadir, marilah menikmati apa yang Allah berikan, baik itu rezeki, kehidupan, dan sosial kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Syukur ini akan menjadi alat kita lebih nyaman menikmati hidup. Ibu-ibu bersyukur. Kalau kita lihat banyak orang yang lebih kaya, tapi belum tentu bahagia. Banyak orang yang lebih cantik, belum tentu bahagia. Banyak ibu bersyukur. Ibu-ibu punya suami awet, padahal itu nggak cantik-cantik amat. Iya, coba lihat Dewi Persik itu cantik kan, tapi nggak awet. Ada bapak-bapak dan istrinya jelek di dunia kongres, tapi aman-aman aja. Aman-aman aja. Kenapa? Karena perempuannya baik, akhlaknya mungkin baik, bahagia dia. Jadi Bapak Ibu, dibandingkan memang orang-orang yang memang menurut dia cantik, tapi ternyata etikanya tidak baik, akhlak karimahnya tidak baik, mungkin bisa jadi seperti itu. Mari Bapak Ibu bersyukur kepada Allah selalu ala kulli hal. Yang pertama bersyukur, kedua mari kita meyakinkan Allah di atas segalanya. La ilaha illallah. Bapak Ibu bayangkan, sekarang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu maaf ya Pak, Dek, halo Pak, coba ambilkan telur satu Pak. Iya, sebenarnya telur ini bukan untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu loh. Iya, oh Pak nggak usah, udah punya masalah gitu. Untuk ibu-ibu aja ya. Nah Bapak Ibu perhatikan ya, telur yang baik itu adalah yang pangkalnya bulat tapi ujungnya agak tajam. Apa maksudnya ibu-ibu? Telur ini adalah pengendalian bagaimana kita melindungi embrio. Embrio itu, nah sebentar ya, saya akan praktekkan langsung Bapak Ibu. Begitu hebatnya Allah menciptakan ini. Perhatikan ibu-ibu. Telur yang baik itu apabila telur itu besar berarti cikal bakal ininya bayinya itu dua. Kalau bahasa kita itu embrio itu dua kalau telur yang besar. Dan telur yang besar itu kalau dalam satu hari-hari maka itu kita kenal dengan kembar siam. Ibu-ibu. Nah kembar identik namanya. Makanya kalau anak kembar identik satu sakit, yang satunya juga akan sakit. Ibu-ibu. Nah Bapak Ibu bayangkan telur ini. Telur ini nakuti telur itu namanya albumen. Albumen itu ari-ari. Ari-ari itu apa? Diciptakan untuk menahan agar jangan sampai embrio itu kena gugur gitu loh. Kena gugur itu kena tendang goyang tuh akan gugur. Agar dia nyaman dikasih bantalnya lah putih telur. Putih telur itu bantal untuk menahan agar ini tidak gugur, agar tidak tertonjok. Makanya maaf ibu coba perhatikan, kenapa ceker ayam itu kok bolong-bolong? Karena kulitnya tipis. Kulit telurnya tipis, coba kalau entok kan tebal kulitnya. Kenapa? Karena dia kulitnya itu kan nutupi. Maka kalau kebijak benjolannya dominan, tidak gugur karena kulitnya tebal. Makanya telur ayam itu lebih tipis, makanya menyerangnya itu lebih pendek waktunya.
Nah Bapak Ibu sekalian, inilah kita lihat ketika ayam memacu ujung paruhnya, kok ari-ari sudah tidak ada. Kenapa ari-ari tidak ada? Karena ayam sudah bernapas dalam cangkang telur. Ketika ibunya macok, pas di paruh-paruhnya, pas di mulut paruhnya bayinya itu. Sempurna Allah. Ketika bayi mau keluar, kenapa langsung ari-arinya hilang? Itulah hebatnya Allah. Mau ari-ari tidak berfungsi lagi karena ayam sudah memiliki bulu halus sebagai pelindung badan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba ayam kalau ngerem, Bapak Ibu pernah perhatikan nggak? Ayam kalau ngerem, kenapa kalau musim panas dia berdiri? Karena berarti bayinya sudah panas diendapi dan dia akan tinggalkan cepat-cepat atau dia berdiri, jangan sampai kepanasan bayinya. Ukurnya dengan suhu, ayam memiliki termometer yang paling tinggi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kalau musim hujan, ayam ngerem lama bener, kenapa? Itu penting dan tidak ditinggalkan oleh dia, karena ayam butuh kehangatan dalam lingkungan ibunya. Begitu hebatnya Allah ciptakan. Ada orang yang di Jepang, orang menciptakan telur ini Bapak Ibu sama warnanya, telur entok, rasanya hampir mirip, tapi ketika dinetaskan masuk mesin penetas nggak netas. Kenapa? Tidak ada yang bisa menciptakan ruh kecuali Allah. Yas'aluna ka'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau Muhammad kalau bertanya kamu tentang nyawa, tidak ada orang bisa memberikan nyawa. Tidak akan saya berikan wa ma utitu minal ilmi, tidak mereka memberi kecuali ilmu yang sangat sedikit. Itulah hebatnya Allah. Jadi Bapak Ibu semua sempurna. Jadi Allah ciptakan, Bapak Ibu nggak ya, ini mukosa. Mukosa itu namanya kulit telur. Mukosa ini Bapak Ibu baik juga untuk pupuk. Mukosa ini bagus juga untuk mendinginkan tanaman Bapak Ibu. Maka begitulah sempurnanya Allah. Jadi nggak banding-banding. Bapak Ibu kalau telur itu bulat banget nggak bagus juga. Bapak Ibu sekarang gini. Kenapa coba kalau ayam itu minjem keterangan, kok ini lebih tebal putihnya dibandingkan di sini? Ini kan benturan, tapi ini cuma nahan. Ini bentuk, ini menahan, maka ini lebih tajam dibandingkan ini. Ini bulat, ini tajam. Tajam ini akan memberikan benturan. Itulah makanya Bapak Ibu sekalian, makanya begitu Allah sempurnakan dalam kehidupan kita, apapun yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Ada laki-laki, ada perempuan. Apa hebatnya perempuan yang memiliki rahim sehingga bisa melahirkan anak? Bapak-bapak walaupun gemuk perutnya nggak ada rahimnya, tapi ibu-ibu walaupun ceking langsing ada rahimnya, bisa melahirkan bayi dan dia akan menjadikan anak, dan anak itu menjadikan amanah. Makanya ibu bersyukur menjadi perempuan. Kenapa? Kan ini Maulid Nabi malam ini yang perlu kita angkat bagaimana histori tentang perempuan diangkat martabatnya setinggi-tingginya. Perempuan itu dimuliakan. Makanya kalau ibu naik mobil di Arab itu, kalau dilihat penumpangnya perempuan, apa kata? Wesai, retur dulu, istirahat. Silakan jalan. Kalau ada penumpang perempuan suruh jalan, karena perempuan itu banyak keperluannya, nyusuin anak, ngurus rumah. Makanya di Arab kalau mungkin untuk perempuannya perempuan suruh pergi. Makanya tahun ini baru perempuan itu baru bisa nyupir. Tahun ini perempuan di Arab udah bisa boleh nyupir, tadinya nggak boleh. Jadi Bapak Ibu begitu perempuan itu dihargai. Kenapa? Di zaman jahiliyah itu anak nggak boleh lama loh ditulis. Siapa yang punya anak nggak dibunuh hari kedua sampai ketiga, hari keempat maka bapak dan ibunya wajib dipancung. Takut begitu. Di kelurahan ditulis di DPD. Jadi orang kalau istrinya hamil lapor sama Pak Lurah. Pak Lurah lapor. Kenapa? Istri saya sudah hamil 4 bulan. Apa ciri-cirinya? Iya, gitu lah. Oh iya, udah kerasa iya. Nanti sudah 8 bulan lapor lagi ya. Udah 8 bulan lapor lagi Bu. Pas mau lahir lapor. Di setiap malam pagi keluar itu ada 3 orang dukun dan 3 orang saksi akan siap menyaksikan kelahiran bayi itu. Jangan sampai banyak perempuan dan kecolongan. Lahir anak procong, iya, dibuka banyak perempuan, langsung over yang nempel, dibuka suaminya, langsung dicocok, langsung mati bayinya, tidak boleh hidup lama-lama. Langsung over diambil, dipegang, langsung ditumburkan ke mulutnya, biar si bayi tidak menjerit lagi, karena tangisan bayi itu aib. Lahir anak perempuan ini procong, iya, dibuka pahanya, langsung kakinya ditempelkan, mukanya diikat pakai benting. Tahu benting? Benting itu sagen itu, diikat pakai sagen, dibuat ke dalam sumur tua. Aib anak perempuan itu, tidak boleh anak perempuan hidup. Lahir anak perempuan dipenggal pahanya pengol, langsung dibolong, ditusuk dari tenggorokannya agar keluar sama polo-polonya netes, digantung di atas. Badan jadi tetel untuk makanan binatang buas, kepalanya itu digantung. Kalau sudah tinggal polo selama 3 bulan, diletakkan di tengah rumah, dipasang papan, dipasang tiang, ditulis angka 7. Berarti di bawah tiang itu ada 7 kepala bayi dikubur di bawah, di dalamnya. Dan mulia orang yang banyak menguburkan bayi perempuan. Jahiliyah tidak pernah menghargai anak perempuan. Anak perempuan itu aib. Tapi kalau anak laki-laki, pasang panah, pasang musuh. Apa itu panah? Lambang kejantanan dan kesatria, bangga punya anak laki-laki. Maka pesta 7 hari 7 malam potong kambing dan onta dan sapi. Begitu bangganya punya anak laki-laki.
Itulah hebatnya jahiliyah itu. Makanya dengan lahirnya Islam, Nabi Muhammad hebat menghargai perempuan. Bahkan ada hadis mengatakan surga di bawah telapak kaki, dimuliakan perempuan. Dan jujur sampai sekarang perempuan itu mulia. Coba bapak-bapak, kalau kita berdua, saya kemarin di Alfa bilang gini sama jemaah, bapak ibu lihat telapak tangan saya. Di telapak tangan saya ada wajah ibu kalian. Tatap dia, dalamkan tatapannya, masukkan ke hati, pejamkan mata. Ibu kita ada di depan kita sekarang. Nggak sampai 2 menit langsung nangis. Oh jamaah nangis. Tapi kalau saya, bapak-bapak tatap tangan saya, di dalamnya ada bapak saya, dan bapak kita. Nggak nangis-nangis ya mati ibu itu. Tapi kalau sebut nama ibu langsung nangis. Kenapa? Ibu itu sakral. Kenapa nggak sakral ibu itu? Jiwa raga. Ada orang pesta di panggung, cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, tuaku melayang, kata penyanyi. Bapak di bawah panggung, bapak melepus, tapi ibu mau makan kue di kotak itu nggak ketelan. Baru mau makan ingat anak, malah air mata yang keluar, betul? Makanya ibu tuh kalau makan apapun ingat anak, makanya bawa tas kemana pergi. Udah jelas Maulid Nabi, tasnya kok gede betul. Nggak maksud tidak ada. Kamu suka usung tas, kamu yang belakang tidak ada. Nggak cari yang cowok kecil pun tasnya gitu. Mau cari jalan masuk nama gede-gede aja, bikin atas di bawah kayak gini kan gitu. Kamu lakukan yang panitia kayak ngerti, kamu dimaksud di bawah tas kayak gitu. Di bawah bapak ibu misal, ujang hadir, dia tasnya, sana ada ujang hadir dia ya kue. Nah, cina mak kue nanti bonyok ini tapi hangat di kepik kenek. Itu bawa tas itu namanya emak enggak. Makanya kalau bawa balik habis acara, habis semua. Tapi kalau ibu jiwa ada, bertemu sama anak. Makanya pantas anak itu lebih dekat. Kenapa? 92% ibu yang janda tetap bisa nyekolahkan anak walaupun jadi pembantu di rumah orang. Tapi bapak yang duda hanya 62,37%. Berarti berhasilnya ibu dibandingkan bapak yang duda ketika ditinggal pasangannya. Rumah tangga, kalau meninggal bapak yang pulang cuma uang, tapi kalau meninggal ibu, rumah tangga dari neraka tanpa ibu. Nggak bisa anak tanpa ibu. Makanya bapak ibu itulah ibu. Kenapa ibu itu? Ibu itu komplit. Kenapa ibu komplit? Bapak ibu sekarang saya mau tanya, anak-anak saya mau tanya, siapa yang menyiapkan sarapan? Siapa yang mengambil lapor? Siapa yang belanja ke pasar? Siapa yang menyiapkan KB? Tidak ada bapak di KB. Makanya waktu orang pajak baru segini jalannya. Kenapa aku menderita kafe? Masalah itu ibu gak kayak masalah perjuangannya Pak. Ibu itu masya Allah jiwa raga dipertaruhkan semua demi anak. Dan saya kerasa Pak, saya hebat bapak tuh gak bisa mengalahkan ibu. Anak saya nggak yang sudah kawin asal masuk ke rumah. Waalaikumsalam kata adiknya. Mana mak? Lagi masak. Lagi apa mak? Masak. Makan apa? Ngobrol sama maknya. Setengah jam saya di kamar nungguin dia nanya bapak. Gak nanya bapak. Gak pernah nanya mana bapak. Saya kira hati saya nanya sama maknya. Ternyata bapak pelengkap penderita. Kenapa mak? Mak itu apapun bisa. Suruh ke pasar, mak jadi nenek kan? Ke pasar bisa. Mau cucu bisa. Belanja bisa. Masak bisa. Ambil lapor bisa. Ke imigrasi bisa. Buat sertifikat untuk pengantar sertifikat melengkapi syarat-syaratnya bisa. Nenek serba bisa. Buat KTP bisa. Itu hebatnya nenek. Tapi kalau kakek nggak ada yang bisa. Masak, untung, gosok, bolong. Nanti cucu mau ketemu motor saya nyanyi sendirilah lagi seperti yang dulu katanya payah kakek itu. Makanya ibu doakan agar suami ibu mati duluan. Iya bapak ini. Jadi rumah kalau meninggal tanpa bapak yang kurang cuma uang, tapi kalau rumah tanpa ibu, rumah kayak neraka. Kenapa bapak tidak sehebat ibu? Ibu itu Allah, jiwa raga bapak ibu. Yang namanya emak itu gak banding-banding, semua dipertaruhkan demi anak. Makanya anak-anakku, siapa yang lawan sama ibunya, payah sakratul mautnya. Tidak tenang hidupnya, tidak berkah rezekinya. Ya, ama ini, aku terus yang disuruh, nggak akan berkah rezekimu. Enggak akan tenang hidupmu. Apalagi ama ini dua bocah kalau dia bentak wala takunah maaf wala tahu enggak boleh bentak emak kita. Sejelek-jelek itu emak kita jiwa raganya dipertaruhkan semua demi anak. Coba bapak marah demi duit baik orang
apa nggak leren-leren, orang primen sisi lagi, orang mikir dibentak-bentak mama, padahal dia minta itu anaknya demi kita. Ibu kadang-kadang ditempeleng sama bapak. Apa enggak begitu penderitaan seorang ibu? Makanya anak-anakku jangan melawan sama ibu, karena ibu jiwa raga untuk kalian. Siang malam ibu itu di pasar gak malu-malu, di pasar Jatimulyo keluarkan jurus pamungkas. Kalau masih rame-rame ngurus keluarkan jurus terakhir. Di puskes orang masih rame, malu-malu deh. Itu ibu demi anak. Saya pernah ceramah ke Palas, ada anak nangis. Saya bilang di uang nanti beli es krim ya. Mas bilang, mau nangis. Saya bawa kue, di kue ini saya. Mas juga nangis. Pas saya diamin aja kok nangis. Kok diem? Rupanya sama emaknya kasih jurus pamungkas. Kasih diem. Masa bapak ibu. Apa itu air susu? Air adalah merupakan transplantasi pemindahan gizi. Maaf ya Bu, anak ketika lahir kan tidak bisa usaha, apa rezekinya? Susu bayi, susu ibunya putih, jaringan putih. Maaf ya Bu, susu itu kan tidak putih, merah sebenarnya. Kalau ibu nggak percaya, kalau ada seorang ibu anaknya meninggal, pompas susunya, jemur di matahari, 1 jam yang ibu lihat apa? Darah. Bukan susu tapi darah. Makanya pemahaman darah daging. Karena sebenarnya kenapa itu warna merah? Memang darah. Tapi bagaimana ketika Allah akan mengeluarkan di jaringan putih? Makanya maaf Bapak Ibu, kalau seorang ibu dibelek karena dia putihnya itu bisa ada kesumbat, dibelah dua. Yang ada cuma darah, tidak ada susu. Tapi kapan Allah berikan warna? Ketika akan keluar pada bagian kulit yang pertama dari 3 kulit itu, langsung Allah berikan warna putih. Karena kalau warnanya merah, ngeri bayi dianggapnya pampir. Dikasih warna putih. Bayangkan, itulah hebatnya ciptaan Allah. Apa yang dimakan sama ibu-ibu itu? Pecel, ketupat, tempe, lalap, apa sih Bu? Apa? Urap. Yang dimakan pada, tapi dimakan cairan. Makanya semua pada gizi itu dicairkan dari cairan. Kenapa jadi cairan? Karena bayinya belum bisa ngunyah dan tapi gigi dikasih cairan, ibu-ibu. Makanya ada 2 manusia yang jadi rezekinya, 1 orang sakit, 2 anak bayi. Orang sakit itu dapat rezeki Bapak. Coba kalau Bapak Ibu sakit. Assalamualaikum. Salam. Sakit ya. Ayo, mau nengok nih Pak, kangen kami nggak ketemu, dibawakan jeruk. Makanya orang sakit itu dapat jaminan rezeki dari malaikat mengatakan. Yang paling sedih itu kalau orang sakit gigi, gak ada yang besuk itu. Sakitnya ngunyut-ngunyut, gak ada yang besuk itu Pak, sakit gigi itu. Makanya janganlah sakit gigi itu Pak, ya Allah penderitanya panjang aja. Bapak tahu kan kapan mulai sakit gigi? Semenjak usianya menjelang 40. Itu dong Bu. Orang kalau sudah 40 kayak Pak Lurah tuh mau 40, kenapa sakit? Berarti giginya darahku. Kalau orang meninggal di jalan, kelihatan bagaimana berapa umurnya dan giginya. Kalau giginya ada bolong atau merah usianya menjelang 40 atau 40. Maka gigi geraham Bu, kalau gigi depan jatuh dari motor, itu nggak bisa dikurangi. Gigi geraham dikurangi. Jadi Bapak Ibu, begitulah sempurnanya Allah gak balik. Yang kedua, pertama orang sakit makanya. Tapi kalau Bapak Ibu jadi orang sakit tidak harus bawa buah-buahan. Sebenarnya kenapa? Karena orang sakit itu kan kulitnya pahit. Iya, jangan ibu selalu juga bawa buah. Yang penting doa. Yang penting juga orang sakit itu tidak boleh lama. Bacakan doa dan dihibur agar dia cepat sembuh. Itu didoakan. Itu, jadi jangan lama-lama. Menjenguk orang sakit itu gak boleh lama-lama Pak. Gak boleh Bapak cerita masalah PLN lagi naik ininya, bensin, solar, gak usah. Malah tambah parah yang sakit itu yang ditengah itu. Namanya Pak Iwais yang mendatangkan di malam ngobrol begitu yang nyeri gitu. Yang dari hati enak gitu. Jadi jangan Bapak cerita masalah sakit orang sampai menjenguk, jangan. Sebentar aja. Gimana? Kami nikahnya, kami doakan cepat sembuh ya. Kita kumpul-kumpul lagi lah. Kami doakan cepat sehat ya Pak. Nah itu selesai berdoa. Pergi. Tak usah juga bawa buah-buah kalau memang ada duit juga, tidak harus. Sebenarnya kalau orang sakit dibawakan buah-buah, itu yang senang yang nunggu. Yang nunggu yang sehat itu yang senang. Makanya pada rumah sakit sebulan, yang nunggu yang sakit mati biasanya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua anak bayi, jaringan putih dan jaringan susunya. Bapak Ibu berapa sih lama umur kita nih? Tadi 60-70 tahun, nggak ada yang kita bawa kalau kita mati, betul Bu? Nggak ada yang kita bawa, harta tinggal, jabatan tinggal, anak tinggal, istri tinggal, nggak ada yang dibawa Bapak Ibu. Maka nggak usah bangga-banggakan harta apalah harta itu. Nggak ada yang kita bawa dalam keabadian, tidak ada Bapak Ibu. Apalagi istri, kalau kita mati belum tentu mau ikut. Kawan saya malah ngomong gini, Pak Ustadz tolong suami saya mandikan kuburan Pak Ustadz, aku ngeri ngeliat mukanya. Berarti itu menghina sama suami, menimpa aku yang juga lainnya. Berarti ibu pun gak setia, setianya kayak kucing sebenarnya. Iya,
suami mati kok ngeri, nggak boleh begitulah. Kalau kita mati juga sama, ibu. Jadi artinya itulah cinta itu kan habis ketika jasa kita berpisah dengan ruh, betul? Habis cinta itu bapak ibu. Makanya si cinta-cintanya istri kita kalau kita meninggal nggak lagi dia berpikirnya dia kayak mana saya ke depan, bapak ibu. Makanya saya punya tetangga, bapak ibu punya tetangga yang perempuan itu ngomong gini, Pak, kamu kalau saya mati jangan kawin lagi ya Pak, kalau kuburan saya masih basah. Kebenaran dia ponakan dia itu nganggur teman SMA, dikasih duit 5 juta dia nyiram seminggu 2 kali. Jadi kan basah terus kuburannya itu. Jadi suaminya kan masih bangsa, karena nggak kawin suaminya itu sampai 6 tahun. Lama-lama habis kandung, misalnya nggak nikah meneh gitu bapak ibu. Pintar perempuan itu rupanya bapak ibu. Jadi itulah kematian. Makanya bapak ibu. Nah bapak ibu bicara masalah perempuan tadi, maaf ya. Kalau Pak Lurah tanya saya, Pak Yani, kalau Pak Yani dikasih anak perempuan atau laki-laki, Pak Yani pilih mana? Saya minta maaf, ibu-ibu jangan kesini 10 jari saya susun. Saya paling tidak suka anak laki-laki. Saya tidak suka anak laki-laki. Jujur. Kenapa? Bapak lihat anak laki-laki di dalam. Nggak mau diem. Ini punya anak laki-laki. Nggak mau diem anak laki-laki itu Pak. Ini punya anak laki-laki. Nggak di depan, nggak di belakang, anak laki. Lari sana, lari sini. Astagfirullah. Anak laki-laki itu Masya Allah Bu. Kalau anak perempuan kelas 3 SD sudah bisa nyuci piring, betul? Udah bisa masak air, udah bisa nyapu. Laki-laki mesti bagi di sebelah dulu. Ada anak laki-laki itu. Laki-laki bukannya males punya anak laki-laki itu. Aku senang anak perempuan. Kenapa anak perempuan saya senang Bu? Anak perempuan coba ada PR coba. Ma, apa ada PR Ma? Tolong jangan gede-gede tertipi ya Ma. Aku keganggu matematika PR banyak benar. Pak beli ini ya Pak, takut mati lampu. Anak perempuan coba. Oh laki-laki, ada PR nggak kamu Kak? Nggak tahu, lupa lah kata dia. Iya anak laki-laki itu. Saya senang anak perempuan. Anak perempuan laki-laki anak perempuan. Anak laki-laki, makanya males saya punya anak laki-laki bapak ini. Kalau boleh tukar aja lah gitu. Saya senang anak perempuan walaupun sudah kawin. Niko, misalnya, bapak masih sakit kan? Masih lemes nah. Ya itu sakit namanya Pak. Minum obatnya. Mana Mak? Mak kasih sarapan jadi minum obatnya langsung begitu jadi sakit nanti kasih Bapak. Bapak, nanti saya mau maghrib nanti udah sampai obat saya kirim lewat travel ya Pak. Sabar ya Pak. Ini minum obatnya ya Pak. Nanti kalau ada saya kirim ya Pak. Nanti tak kirim uang untuk Bapak beli roti yang enak ya Pak. Anak perempuan, coba. Anak laki-laki, Bapak kamu sakit, kata emaknya. Nanti tak transfer uang ya Mak kalau ingat. Kalau ingat, banyak nggak ingatnya daripada ingatnya. Anak laki-laki, betul Bu? Makanya saya jauh saya mau ceramah tadi anak perempuan. Maaf Bapak Ibu, saya jam 11 ini mau ceramah ke Rawajitu. Jadi saya besok jam 8:30 ada ceramah di Rawajitu. Jadi jam 11 harus sudah pulang Bapak Ibu. Jadi kata anak saya, ini sorbannya ya Bi, ini akuannya ya Bi, ini sedannya ya Bi, ini bahkan ada anduk sama kunci mobil di depan. Hati-hati ya Bi, pelan-pelan ya Bi, tapi cepat pulang loh Bi, nanti jam 11 mau ke Rawajitu. Anak perempuan, laki-laki di gerbang, geser, nanti dulu pulsa. Astaga, pusing kalau punya anak laki-laki itu. Makanya males atau punya anak laki-laki. Pecicilannya, rumah coret-coret semuanya Bu. Ya Allah, parah anak laki-laki itu. Tapi ya, kawannya begini. Ini ketiga kawannya. Jahat banget anak laki-laki. Maka saya paling tidak suka anak laki-laki. Saya suka anak perempuan. Tapi anak perempuan yang menyusahkan itu kalau mau lebaran. Kalau dandan habis di bapaknya bapak. Coba ada anak perempuan, pelembabnya 25.000, bedaknya 75, umbul-umbul hijau, biru, kuning, coklat, persis kayak karpet gitu. Berapa itu? 35. Pakai tang lagi, 6. Ada tangnya lagi. 15 tangnya itu. Pakai oleh cengkeh, dicolok lagi. Oleh cengkeh lagi 17.000. Berapa? Maskaranya 35. Foundation lipstiknya 15.000, lah kulit 75, pakai pensil lagi ada pensilnya lagi ada Pak, kayak biografi loh itu. Ciputnya 5.000, bandongnya 3.000, jilbabnya 15, jarum pentol 1.000, namanya kayak jarum pentol menceng. Anak perempuan itu. Makanya kadang-kadang maaf bapak ibu, bapak-bapak kadang-kadang saya lihat istri saya itu pakai jilbab menceng, kadang-kadang kita mikir apa ngaca apa enggak.
Siapa yang rugi? Tapi pede aja rugi. Parah berarti istri kita itu. Bapak Ibu coba, perempuan apa lagi Bu coba? Ya perempuan itu cincinnya 700, gelangnya 1 juta, kalungnya sudah setengah, padahal kalung 700 belum ini. Sendalnya yang jenah 75, coba. Mansetnya 25, brosnya 15. Masya Allah ibu-ibu, dipikir-pikir enak lah. Lanang. Apa enaknya lanang itu kata Pak Lurah? Lanang itu Bapak Ibu coba lanang itu. Kemudian jangan diavoke, laki-laki cuma 4, sendal new era 75, sarung 75, baju koko 75, hanya 225 ditambah 25, PC 15, sempak 10, selesai. Sempak 10.000 selesai. Laki-laki 20.000, 50.000 sudah berani tak berbeda. Coba ya perempuan, udah pakai sempak ada isinya lagi coba. Tadi saya yang dibawa kantong yang ini jalan, itu ada isinya, ada isinya. Ada softseknya, itulah perempuan. Masya Allah. Tapi memang itulah titipan Allah. Kalau bapak anaknya laki-laki semua bersyukur, berarti bapak banyak kenaikan. Kalau perempuan semua berarti bersyukur, banyak yang disipilin rumah yang bersih, betul? Yang tidak punya anak bersyukur istri bapak tidak pernah turun mesin, tidak pernah overhaul, berarti profit selamanya. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Jadi nggak usah itu mengeluh, dinikmati saja. Alhamdulillah. Saya lihat protokol itu banyak juga dadanya itu. Ada yang motek-motek sini sampai ini dia jalan-jalan. Ya itulah perempuan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, tapi dalam Islam itu boleh-boleh saja cantik ini, boleh saja. Tapi bagi yang cewek-cewek saya ingatkan ya, kalau kamu tidak cantik atau kurang cantik, jangan cari suami yang terlalu ganteng. Itu namanya tidak seimbang, kasihan yang ngelihat. Ya karena kalau jelek benar masalahnya itu. Maka yang jelek-jelek sadarlah, kembalilah ke jalan yang benar gitu kan. Iya. Bukan tidak boleh, tapi memang begitu juga Pak. Kalau Bapak punya istri enak yang jelek itu nggak banyak laka. Dia sopan santunnya baik, etikanya baik, karena dia sadar mukanya tidak lebih gitu loh. Tapi yang mukanya lebih itu sombong loh. Kalau Bapak udah tanya aja Pak, namanya orang cantik itu sombong loh Pak. Iya, makanya kalau orang cantik rata-rata ketus ngomongnya. Iya, agak kasar ngomongnya, atau bahasanya itu apa sih Bu? Yang ketus tuh ya, artinya ngomongnya pendek tapi pedes gitu loh. Itulah orang yang cantik. Makanya kalau jalan, Bapak rumah Pak Lurah sebelah kanan Bapak yang ada pohon jagonya. Makasih, sama-sama, hati-hati ya Pak. Itu kalau orang jelek itu lama ya Pak. Dia pula kalau sudah jelek nggak lama apa pula lebihnya dia itu. Begitu juga bapak-bapak yang merasa jelek anaknya, nggak usah kawinkan sama yang cantik. Dia orang yang kondangan tuh enak gitu loh. Ini yang laki-lakinya jelek, perempuan cantik apa kata orang? Guna-guna gitu. Orang jadi ujungnya kayak gitu Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang perempuannya cantik tapi soleha, insya Allah tidak akan sombong. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu itulah yang perlu kita pikir adalah agama. Faiza, apa kata? Kalau kau tidak pilih agama, kalimat tiada, maka akan hancurlah kamu. Agama itu akan lebih kuat. Makanya adik-adik, kalau yang cowok-cowok, kalau milik calon istri itu cirinya ada 3. Satu apa? Pakainya sopan. Kedua tata krama tadi bicaranya. Itu loh Pak rumahnya Pak Kadis sebelah kanan. Oh iya, sama-sama hati-hati ya Pak. Itu baik. Tapi, Pak Kadis, itu lah Pak yang kanan-kanan. Nah itu loh Bapak. Yang ketiga, sama emaknya nggak sopan. Emak nih, aku suruh kapan aku mau pergi? Kalau kasar. Tapi kalau yang sopan satu, Mak, aku pergi sebentar ke warung ya Mak. Kalau saya dicuci, saya cuci. Sama ngepel. Mak istirahat aja ya. Itu baik. Walaupun dia ngomongnya kayak ngatur, tapi itu namanya etikanya terjaga. Itu anak yang salehah. Karena kalau sopan kepada orang tuanya, dia akan sopan juga kepada mertuanya. Allahumma. Dan akan sopan juga kepada suami. Kalau laki-laki yang soleh apa cirinya? Pertama, lihat sarungnya. Kalau dia santai, bawahnya rata apa enggak? Kedua, dalamnya tengahnya gede apa enggak? Kalau kayak singkong, bukan, palsu itu. Kalau ada yang gede loh sarungnya itu, palsu itu, santri palsu itu. Yang gede benar sini Bapak Ibu. Terus yang ketiga apa cirinya? Di wajahnya dan di ininya Bapak Ibu. Terus kapalan di kaki kirinya itu harus cuma 2 cm, paling jauh 1,5 cm dari mata kaki kapalan kaki kirinya. Ada kapalan Bu, makanya nanti cari lihat satu-satu tuh. Kalau kapalannya agak jauh jangan, kurang ketoprak gitu. Kurang gaple.
Kalau sahurnya tidak rata, kurang ketoprak, itu cirinya lah. Laki-laki apa ciri kedua? Kalau dia bangun subuh, berarti iman dia kuat, karena sholat subuh sholat yang paling berat. Ya Bu. Yang ketiga, ada cirinya bekas sujud di keningnya, walaupun tidak hitam, tapi ada wajah ketakwaan dalam dirinya. Itulah ciri laki-laki yang baik. Jadi ibu-ibu, ada kriteria seperti itu dalam rumah tangga. Makanya adik-adik, kamu ngaji yang pintar, sekolah yang pintar, apapun dunia bisa dikuasai, asal betul-betul kita mencapai ridho Allah. Allahumma. Jadi makanya sekolah yang pintar, ngaji yang pintar, tadi hadrah yang benar, selawatan yang benar, insya Allah kalian pasti akan bisa, prestasi kehidupan akan terus meningkat. Dan kami berharap kalian semua akan menjadi pemimpin untuk tahun 2035 yang akan datang. Tepuk tangan dong Bapak Ibu dan anak-anak kita ya. Masya Allah, inilah harapan-harapan yang ada dalam ilustrasi kehidupan kita, sama-sama kita bentuk yang terbaik. Bapak Ibu juga yang rumah tangga, ayo Bapak Ibu, jangan saling menyalahkan, saling dukung-mendukung. Ibu-ibu, maaf ya Bu, kalau ibu dibelikan suami baju, ibu paham nggak? Kalau suami beli baju maksudnya, ibu bapak tuh melihat baju itu dipajang, pengen dipakai istrinya, kayaknya seneng. Maksud bapaknya biar dipakai istrinya, berarti yang seneng tuh bapaknya, bukan ibu yang seneng. Makanya bapak beli itu biar bapak tuh seneng, tapi ibu tuh malah marah karena ibu merasa nggak seneng. Berarti ibu seneng tuh hanya untuk ibu. Bertahun-tahun ibu rumah tangga nggak pernah nanya sama suami, Pak, bapak hobi warna apa sih bajunya? Nggak pernah. Ibu sesuka-suka ibu aja, merah, 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 PDI Perjuangan, merah, lipstick merah, ini juga merah. Merah. Ibu-ibu gitu, kalau biru, 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 biru semua. Pak, kuning, 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 bokar, sampai giginya juga kuning. Perempuan itu kalau pakai nggak pernah ngukur suami. Makanya maaf ya Bu, kalau suami beli, pakai Bu. Cirinya dia sayang sama ibu, tapi ibu tunjukkan juga bahwa ibu partisipan, gitu loh Bu. Kadang-kadang maaf ya Bu, suami belikan baju warnanya tuh norak atau panas, ibu jangan marah, kan itu ibu harus katakan bahwa itu dia menghargai, berarti dia cinta, betul nggak? Ya Allah Pak, aku dibelikan baju. Bapak ini kemana pergi ini terus sama mama? Makasih ya Pak, aku dibelikan baju. Ya Allah Pak, makasih. Dia mengkrok dikit gitu loh. Dia senang dikit. Itu bagaimana caranya? Bapak bilang, ibu bilang, ya Allah Pak, warnanya bagus bener. Karena saking noraknya maksudnya itu. Iya. Ya Allah Pak, nggak ada loh Pak di pasar baru kayak gini. Saking curianya maksudnya itu. Ya Allah Pak, makasih ya Pak. Bagaimana cara ibu menghilangkan rasa agar sampai dia tidak kesinggung? Ibu langsung ke kamar, lepaskan daster yang ibu pakai. Langsung ibu pakai baju yang dia beli, langsung kayak Pragawati di atas kayak Citayam tuh. Lihat Pak, ya Allah, bagus ya Pak, makasih ya Pak. Pegang tangannya cium. Untuk ala kasihan suami. Kalau ibu nggak senang caranya, pakai tiap hari biar cepat usah. Itu caranya. Tapi ibu-ibu ini nggak bisa menghargai suami kadang-kadang. Masya Allah, itulah kita rumah tangga. Jangan saling menyalahkan, tapi saling perhatian secara totalitas. Itulah yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Allahumma. Amin. Anak laki-laki cerdas, tapi dia malas. Anak perempuan tidak cerdas, tapi dia rajin. Meski kita ada lebih dan kurangnya, tapi nggak usah kita frustasi. Anak tetaplah titipan Allah. Ayo Bapak Ibu makmurkan masjid. Bapak Ibu makmurkan masjid. Bapak Ibu jujur, kan ke masjid itu 27 derajat. Saya makanya ke masjid saja di mana tempat saya pergi, saya sholat. Cuma kadang-kadang memang ada tidak nyamannya sholat itu. Kenapa? Kadang-kadang imamnya aneh, Bapak. Saya kemana sholat coba di Bandar Jaya, masa imamnya bacaan gini loh Bu, silakan silakan alaihim ini Jawa Tengah biasanya kayak gitu coba. Orang Jawa Tengah tuh lembang hobinya itu. Kalau Jawa Timur nggak nemen kayak gitu loh. Jawa Tengah ya agak parah itu, Kebumen, Jogja, Solo, nah itu. Tapi kalau Jawa Timur enggak, dia memang kasar orangnya, tapi dia enggak lembang gitu. Kalau Jawa Timur itu nama anak-anaknya Islami loh. Lulu El Maknuni, Fuad Buadi gitu lah. Ada lagi Nur. Kalau Jawa Timur itu nama Islam. Kalau Jawa Tengah Sukino, Tukino, Paino gitu. Jawa Tengah. Gitu. Makanya Pak Paino, anakmu jangan kasih nama O lagi, expired nama kayak gitu. Iya. Kasih nama yang bagus, nama tujuh Bapak Ibu. Ya saya sebagai makmum kan stres. Aduh, biar nyawa nih. Saya nyawa aja lah. Amin. Tok. Mana Jawa itu Bapak Ibu. Saya pindah ke Bukit Kemuni, orang Semendo. Orang Semendo itu nggak bisa apa Bu? Sin nggak bisa, hop nggak bisa. Innalaha kamewan ases. Woi, saya bilang, orang sudah pulang semua, saya pegang tangan imamnya. Pak Imam, aku paling balik bawa jamaah umroh 190. Ada sedekah dikit kan Pak Imam, beli sorban.
Oh terima kasih. Baca aku bertanya, tanya dikit masalah aku. Bukan nak nanya, abah di pondok dulu. Inna Allah adalah kalimat inna dari tasjid itu kan dari mengakal hanya dari inna Allah tebal bukan inallah inna Allah. Saya mau nyambung saya. Kau itu kawiyun bukan kawiyun. Aziz itu zai aziz bukan asis. Apa kata dia? Kebanyakan terbuya. Oh laju mana nih? Insya Allah. Aja saya tidak buat liwa, diliwa kan disalah. Alhamdulillah, kamu dibuka ke dalam liwa. Saya disalah lah betul. Alhamdulillah, Bismillah, kamu dibuka. Aja saya pindahlah ke Bogor, masjid besar, pesantren besar. Saya pikir imamnya pasir, imamnya malah baca gini coba Pak. Kunun, Allahumma dina biman hadain. Hadain kan bukan hadain itu. Wa apina biman apain. Wa tawallana bima atoin. Wakina saya bakal tumpuk. Jadi aja itu kata bapak itu. Makanya ayo imam belajarlah bacaan yang benar, bacaan yang sempurna. Karena imam ini akan borong pahala, maka jadilah imam yang baik dan bacaannya fasih. Allahumma. Yuk anak-anak belajar bagaimana fashatul kalam. Shad, ain, rin, jangan ain ngapang ain itu. Jelas kalau ain betul, jangan lagi ain pula gitu. Jadi fashatul kalamnya yang baik. Inilah yang bagus. Semoga anak-anak ini nanti bisa menggantikan dan mewakili kita semua. Allahumma. Bapak-bapak, kalau ke masjid terjatuh di jalan meninggal, bapak itu mati syahid. Ayo Pak ke masjid ramaikan. Bagaimana ada masjid makmur? Ayo jamaah awalkan waktu yang azan akan dipanjatkan lehernya cepat kesurgaan oleh Allah. Kenapa? Dia menghidupkan sunnah Rasul yang tertinggi. Allahumma. Ayo Pak makmurkan masjid Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau pengen ke surga lebih awal, suruh suami ke masjid. Gini caranya. Kan ada azan, ini masjid Al-Hidayah kan? Al-Hidayah. Hayya 'alas shalah. Suami lagi dari motor, pegang kopi, pegang kanannya. Abah. Zuhur Al-Hidayah. Inilah istri yang salehah. Kalau ibu pengen cari pahala, suami lagi tidur, bangunkan suami. Kalau ibu bangunkan suami dan dia bangun terus ke masjid, ibu akan ke surga 70 tahun lebih awal dari suami. Allahumma. Makanya pencet jempolnya. Apa subuh. Kalau nasi ngorok naik ke lututnya. Apa subuh. Kalau masih ngorok naik lagi, jangan salah pencet, jangan sholat. Dadanya, gitu loh. Kamu kan sholat subuh, begitu mulianya perempuan yang membangunkan suami sholat subuh, mulia. Tapi bapak ibu, kalau perempuan apa enaknya? Sholat perempuan di rumah sama dengan laki-laki di masjid jadi imam. Enak perempuan di rumah boleh, di masjid boleh. Itulah makanya Bu, saya Pak Lurah tuh kami iri bersama perempuan itu. Perempuan itu di rumah aja sholatnya sama dengan imam pahalanya. Apa enggak enak jadi perempuan Bu? Kami ini iri Bu sama perempuan. Perempuan tuh pakai bedak aja di rumah untuk suami. 1 biji bedak 1000 pahala. Semakin tebal bedak ibu semakin berat. Kalau ada gendum-gendum, pakailah gendum itu di rumah tuh. Kalau kurang tebal. Apa yang hanya jadi perempuan Bu? Lipstiknya ditimbang malaikat. Semakin lebar bibirnya semakin berat pahalanya. Jadi ibu yang goblek itu semakin pahala. Enak perempuan ibu. Apa yang nanya perempuan Bu? Perempuan nyapu, 1 debu dia sapu dari payung ibu di padang mahsyar. Allahumma. Maka saya minta ibu nanti pulang sampai subuh nyapu terus loh, bukan nyapu tuh besar pahalanya. Terus nggak pegang 1 malam terus aja. Ada suami ada dia nih. Apa mah kata Pak Yani pahala Pak. Ibu kalau nyampe suami teh atau kopi sama dengan 70 uhud dari emas. Makanya ibu pulang nanti lepaskan jilbab hijau lepas, langsung pakai daster yang ada bacaan kencana ungu. Ini ibu yang baca kencana ungu itu. Daster nggak ada bacaan yang nggak jelas itu. Pakai yang ada tali sini buatkan kopi. Tantim. Abah, Pak D, Pak E, ngopi. Kok enggak kopi? Aku kan nggak nonton. Saya Pak Yani pahala 70 uhud Pak. Ayo ngombi Pak. Gitu. Ibu. Terus kalau teh gawe meneh. Kok meneh kembung Pak. Gitu. Soalnya mikir semenjak Pak Yani ceramah aku dibuatin kopi terus. Jadi kalau buat kopi perang aku sama dia itu. Kopi mah gawe dewe. Kopi enak tinggal nonton. Nah ibu nanti berubah buatkan kopi. Ibu mijit suami tertidur sama dengan baca Al-Quran 70 ayat dan menampakkan 70 uhud dari emas pahalanya. Allahumma. Tapi kalau ibu mijit suami ngelepak. Ngelepak nggak Bu?
Berbalik. Dia ngajak hubungan, ibu ikhlas mendapatkan 17 gunung dari emas dan paranya sama yang mendapatkan umroh sempurna. Makanya nanti lagi ibu ngomong gini, ayo Pak kita umroh. Umroh kemana? Nggak pakai paspor, pakai kamar aja. Seolah-olah ada suami umroh. Masya Allah. Besar pahalanya Bapak Ibu, itulah pahala perempuan pengen. Apa enaknya jadi perempuan Bu? Perempuan men bulan Ramadan masak, suaminya baca Al-Quran. Perempuan yang men dapat Lailatul Qadar. Apa enaknya perempuan Bu? Waktu berdiri masak sahur 1 detik 7.000 pahala dan diambilkan 7.000 malaikat dan mendapatkan 7 gunung dari emas. Itu orang yang masak berdiri 1 detik 7.000 pahala. Maka saya minta Ibu Ramadan tahun depan berdiri terus sampai imsak, berdiri terus Bapak. Jangan duduk-duduk itu. Besar pahalanya itu. Perempuan ini pahala semua loh, melahirkan jihad, meninggal syahid, nggak ada yang tidak pahala. Gendong anak, napas anak itu pahala. Ibu pakai kalung 1 mili kalung 7.000 pahala, maka berat-beratlah kalung itu. Kalau ada tasbih yang gede itu pakailah ibu-ibu nih masya Allah banyak terbalik-balik. Ibu nih kalau pesta cantik di rumah kayak mercon, kalau kunjungan ada pelitinya lagi. Yang mana suami mau semangat punya organ tunggal cantik dia enggak coba Allah rambut acak-acakan bibir sampai putih kayak coba lah tuh yang cantik apalagi suami di rumah pahala itu Bu. Kalau seorang perempuan nyapu bersihkan kamar mandi dia akan makan suami datang dia sambut pahalanya kalau itu pakai kalkulator sampai ngejepret kalkulator itu gak ada angkanya saking besar pahalanya Allahumma. Bapak Ibu itulah suami istri juga dalam kehidupan sama-sama Pak. Kadang-kadang ibu-ibu itu apa Pak? Tidak suka kita laki-laki keras, laki-laki itu nggak pernah minta maaf, gitu? Mau menang sendiri, gengsinya tinggi. Kalau diomong semua hancur lah saya Bapak itu. Iya. Tapi kadang-kadang kita boleh dusta juga Pak demi kebaikan rumah tangga. Contoh, istri saya kan jalan melihat orang jual bantal. Kan dulu ada bantal yang lebar untuk depan TV, yang untuk kayak bantal 5 biji jadi 1 gitu kan depan TV. Itu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Istri saya bilang, Pak sebentar Pak, aku lihat bantal. Berapa Pak bantal? 1 second deh. 75 ya Pak. Allah, pokoknya itu. Berapa ya Pak? 80 ya Pak? Nggak boleh. Belinya jadi ke 100. Udah 105 ya Pak? Nggak boleh. Udah, ya perempuan itu kayak gosokan. 5, 10. Berapa Pak? Nggak kurang, paling kurang 5.000 aja. Ya udah Pak, saya nggak jadi naik ya. Saya bilang kenapa nggak dibeli? Ya paling penting Bapak itu harganya nggak kurang cuma 5.000. Ya tidak kamu tahu, kurang 10 boleh nggak? 140. Kalau nggak boleh kamu tinggalkan nggak apa-apa. Terpanggil panas, aku balik lagi. Kemudian rupanya marah Bapak Ibu. Aja saya pas ke Jogja penasaran 2 bulan kemudian ada bantal yang saya lihat yang dia mau itu lebih bagus Bu, motek-moteknya, pakai ininya, benang-benangnya, pakai Prada, batik, tapi bagus. Ada warna pink, ungu, warna hijau, biru. Saya senang yang warna ungu, karena uli-ulinya itu ungu muda, ungu tua, cantik Bu. Saya belilah, saya tanya, piro Pak? 300. 2,5 ya Pak? Nggak itu. 275 Pak? Nggak itu. Piro kurangnya? Kurang 10, berarti 290. Saya beli, karena saya ingat istri itu pengen betul bantal itu. Saya beli, saya taruh di rumah. Waalaikumsalam. Apa sih Pak? Kayak kok gede man? Coba kamu lihat di muka. Ya Allah bantal yang saya lihat dulu. Kok bagus bener ya Pak? Cantik ya Allah. Kok motek-moteknya? Dia bilang gitu. Dia tanya saya, berapa Pak harganya? Langsung saya jawab 100. 100 saya bilang. Langsung ya Allah udah murah. Bagus, pinter bener loh Pak. Saya dapat nama malam itu ibu-ibu. Besoknya dia cerita sama anaknya. Bapak kamu tuh beli bantal bagus murah, pokoknya seminggu naik daun saya di rumah ibu-ibu. Kalau saya ceritakan 300 perang itu Bu. Memang pelit betul. Itulah memang perempuan. Kadang-kadang Bapak pintar-pintar lah kita. Terakhir Pak, saya kan baca hadis, baca Al-Quran habis asar di dapur. Istri saya datang Pak, ngasih hadis ngomong gini. Baca Pak. Sambil matanya merah. Baca Pak. Ada apa sih Bu? Aku lagi baca Al-Quran. Baca Pak. Aku kok panas baca hadis ini. Kok pakai panas? Berarti kamu ada yang salah dalam diri kamu kalau baca hadis kok panas. Itu Pak kamu baca. Ya udah kamu baca saya dengar. Ya udah tak baca. Jangan kamu kedip-kedip. Kamu nggak dengerin. Kata dia tuh Pak. Agak galak. Istri saya kan Jawa. Istri saya Jawa. Dulu saya pengen istri Jawa tuh biar nggak bentak-bentak suami. Biar saya umur. Ternyata Jawa parah juga. Semenjak saya punya istri orang Jawa, saya sama orang Jawa sudah tidak percaya lagi. Wah ternyata Jawa tuh. Iya, coba kayak si Germo Jawa ini. Pinter ngebungkus Jawa.
makanya belakang Jawa depan rata belakang jendol lah gitu. Udah ya apa katanya, baca Pak, baca. Saya bilang kan, udahlah Bu, kamu aja yang baca. Udah tak baca ya. Hadis kewajiban suami istri, Bukhari dan Muslim. Satu, saya bilang pelan-pelan bacanya. Kalau seorang suami ngajak istri bersetubuh, perempuannya nolak, dikutuk malaikat sampai subuh. Dua, dalam bukunya nih soal jendela aku. Benar. Kalau seorang suami ngajak istrinya hubungan, perempuannya nolak tanpa uzur sahih, dikutuk malaikat sampai ke aras. Tiga, kalau seorang suami ajak hubungan, laki-laki perempuan yang tidak mau, perempuan tanpa uzur sahih dia tidak mau, dikutuk malaikat sampai ke aras. Langit ketujuh tertutup dan perempuan masuk neraka selamanya sebelum minta maaf kepada suami dan dikutuk sampai langit ketujuh. Apa kata dia? Ada 17 Pak hadis ini, kata kutuk untuk aku. Mana kutukan untuk kamu? Ya bagi saya cerdas juga orang Jawa satu ini ya. Saya bilang kan, maksud kamu apa? Ya kalau saya ngandelin kamu saya dikutuk, tapi kalau kamu ngandelin saya kamu dikutuk apa enggak? Saya diam dulu, itu juga dia rupanya. Terus saya bilang kan, maksud kamu apa? Ya kalau saya ngandelin kamu saya dikutuk, tapi kalau kamu ngandelin saya dikutuk apa enggak? Saya angkat leher saya, dikutuk. Saya bilang itu. Kalau gitu kamu dikutuk yang malam minggu kemarin itu. Saya bilang yang mana? Itu kamu nonton bola kaki di TV sampai subuh, malam buat kopi berkali-kali. Saya di kamar tuh sampai tidur nungguin kamu. Tekan untuk apa? Aku nak ingin tadi kue. Dikutuk berarti. Terus saya jawab, ya saya tidak tahu kalau kamu mau. Kenapa kamu nggak ngomong? Nggak ajak pun ngomong. Kamu aja yang berarti dikutuk kembali itu. Saya mulai agak ngeri juga. Saya kan ngeri-ngeri sedap juga ini Bang. Saya habis maghrib kan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ustaz, nggak usah kuat-kuat zikirnya. Walaupun zikir kuat-kuat juga tetap dikutuk. Kata dia, saya ngaji, walaupun banyak ngaji yang tetap dikutuk. Ingat malam minggu itu. Lama-lama saya mulai gak betah di rumah tuh. Apalah maksud Jawa seperti kata itu. Pas dia kesel, Bu, habis isak saya pijit. Saya pelan-pelan saya tanya, Bu, bagaimana biar aku gak dikutuk? Aku tahu kalau kamu mau. Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Gampang. Makanya titeh nih lewek coba. Nek berisak ceningnya satu tanda-tanda. Masuk kamar tanda-tanda. Kalau mijit duluan tanda-tanda. Kalau sudah ini itu tanda-tanda. Banyak tanda-tandanya. Harus saya dong. Oh itu tanda-tanda. Berarti banyak juga sinyalnya kalau gitu dia. Iya. Aja saya ngaji lah malam Senin. Tulatun minal awalina qalilun. Lagi enak baca wakyat. Selek. Korden kamar dibuka. Berarti tanda-tanda itu. Ya. Oh gimana Pak? Kata kamu tanda-tanda. Untuk das pengumuman. Siapa yang ajak kau itu lupa? Memang korban pajak Bapak. Ayo korban. Kita ikuti yang kayak gitu, nggak diikuti kita yang salah. Ribet juga ngurus korban. Tapi inilah ujian Allah. Alhamdulillah. Nggak usah kita keluhkan. Tapi memang itulah seni kehidupan. Jangan saling menyalahkan. Ayo saling mendukung. Ayo saling menopang. Mudah-mudahan kampung ini akan terbina menjadi kampung yang terbaik. Allahumma amin. Bapak Ibu, itu saja mungkin dapat disampaikan oleh saya. Ayo sama-sama kita selalu berdoa menginginkan kehidupan yang lebih baik Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu berkat doa Ibu saya ini jadi hanya cuma 5 hari Bu saya di Indonesia. Kemarin Jumat pagi saya sampai, nanti hari Rabu subuh dan berangkat. Saya mau ke Pasena malam ini. Saya Senin selama 3 tempat, Selasa 3 tempat. Jam setengah 12 berangkat dari Pasena. Jam 4 subuh saya sampai, jam 6 saya berangkat umroh lagi. Ya Allah, 170 jamaah Bapak Ibu saya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ya Alhamdulillah Bapak Ibu. Nanti saya pulang tanggal 7 ya Bu, umroh bulan November ya. Tanggal 9 saya berangkat umroh lagi, cuma 2 hari di Indonesia. Makanya ibu-ibu saya kayaknya tahun ini lebih banyak di Mekah. Nanti saya dari Januari, dari Desember sampai Januari akhir saya di Mekah Bapak Ibu. Karena bisa sekarang kita 3 bulan, jadi Bapak Ibu bisa 3 bulan. Makanya ibu-ibu nanti kalau ke Madinah temui Nabi. Insya Allah ibu akan dapat syafaat dari beliau. Allahumma. Ibu bagi sahabat, jangan khawatir, rezeki Allah tuh paha kaya Bu. Jangan ibu mana? Oh siapa saya? Saya Bu, dulu sebagai ustaz jalan kaki aku kuliah. Saya makan kuliah itu sehari cuma sekali Bu. Jalan kaki dari Haji Menak sampai Labuan Ratu. Saya tidak pernah menyerah. Kehidupan bukan dengan cara mengemis, kehidupan bukan cara mengeluh, tapi kita bismillah. Bismillah Pak. Gak pernah saya hidup itu Bapak Ibu. Kalau mau cerita sama orang kan cuma malu aja, belum tentu Allah membantu kita. Yang penting kita tawakal dekat sama Allah. Maka yang kunci hidup itu cuma 3. 1, tawakal dekat sama Allah, apalagi lewat tahajud. Kedua, banyak olahraga. Ketiga, minum air putih. Keempat, tersenyum. Cuma itu kunci hidup. Kalau ibu pegang, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Allahumma.
Ini yang terjaga Bapak Ibu. Jadi makanya jaga betul kehidupan kita ini jauh lebih baik. Ibu sampai ke makam Nabi nanti, saya ingatkan kalau ke makam Nabi nanti, ibu masuk sana sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sholat hajat. Tapi setelah salam ibu doa jangan angkat tangan. Gini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sujud, sujudlah berdoa. Karena kalau ibu sujud nggak diusir oleh polisi, diamannya ibu sedang sholat, berarti ibu sedang berdoa. Karena kalau doanya begini diangkat, didorong. Aja, la mamnu'al, la doa muslim, tolong kami. Ya suai. Aduh, ditarik tangan kita. Istri pun ditarik, hanya dorong. Begini aja tangan dia, kedua. Makanya kalau di sana jangan Bu. Karena orang Indonesia itu orang Arab tahu betul kalau doa panjang. Iya, terutama kalau doa utang di BRI lama betul itu Pak. Iya, makanya Bapak Ibu kalau bisa waktu sujud itulah kita berdoa. Di situlah Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Merinding Bapak Ibu. Nabi Muhammad akan berikan syafaat kepada umat termasuk kita semua. Allahumma amin. Umat Nabi Muhammad itu umat yang bayangkan Bu, Nabi Adam itu panjang badannya berapa Bu? 47 meter, 48 meter. Siti Hawa 45 meter, interval 3 meter. Jarak mata sama mata 4 hasta. Lehernya Siti Hawa Pak 1 meter Pak panjang lehernya. Kakinya, mata kaki ketumit 7 meter panjang luas kakinya. Makanya waktu Adam kan gara-gara makan buah hudi, Adam diusir ke India, Hawa dijegal. Hawa, umpak laut itu pijak sama Adam. Dam. Ketemunya di Jabaran. Pulang mereka berdua. Adam telanjang bulat, Hawa pakai pelepah korma. Makanya laki-laki waktu di padang Arafah waktu ambil haji tidak boleh pakaian terjahit karena Adam telanjang bulat. Tapi Hawa sudah pakai pelepah korma, maka perempuan boleh pakaian terjahit. Itulah ilustrasi kehidupan yang digambarkan dalam haji. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir ya. Haji itu kan dibagi 5. Haji plus yang eksekutif 780 juta. Hanya 12 hari pakai bintang 5 dikawal oleh ustadznya dibayar 8 juta per hari. Makanya luar biasa. Ini biasanya pejabat Bapak Ibu. Yang kedua haji plus yang langsung berangkat bintang 5 24 hari berapa? 312 juta. Ketiga haji plus tapi Bapak Ibu tunggu 7 tahun namanya plus reguler 198 juta kurang 2 juta 200 ribu. Haji yang keempat, haji yang biasa Bapak daftar. Kalau Pak Lurah besok daftar Senin, Pak Lurah akan berangkat 2046. Berarti Pak Lurah akan nunggu 24 tahun lamanya. Kalau Pak Lurah ketunggu, tapi kalau ini nggak ketunggu kayaknya Bapak Ibu. Iya, kalau ada nggak ketunggu ya Bang. Iya. Udah kepala 7 bayangkan Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu maaf ya, kalau punya suami kayak Pak Lurah ini agak sabar. Kadang-kadang ngomongnya agak nyeletuk. Makan Pak, udah makan di balai desa, nasi padang, kesini. Makanya Bu Lurah harus agak sabar. Suami itu kalau usia kayak gini sampai 55 agak galak kalau ngomong. Makanya ibu lihat KTP suami. Tapi kalau sudah kayak gini aman kayak gini. Iya, dimasakan apa jadi makan sama dia tuh. Lodeh tiap hari dimakan, banjir kampung. Dan ibu nggak perlu cemburu lagi karena perempuan mikir pula ngambilnya aja. Apalagi kalau jalan bilang gini, kemana Pak? Terus hati-hati Pak. Tapi kalau suami masih muda kayak Pak Lurah, wah iya. Karena banyak peminatnya Bapak Ibu. Nah haji Pak Lurah nunggu 22 tahun Bapak Ibu sampai 24 tahun. Haji yang kelima inilah yang paling murah. Makanya Bapak Ibu kalau ada minat haji, karena saya ada WA nya di Pak Lurah. Karena Pak Lurah melihat di TikTok saya terus banyak. Aku mana nggak tahu kalau itu di TikTok saya. Ibu kalau mau melihat saya di Mekah besok, Ibu lihat saya lihat pada Isya, Ibu lihat di Ahmad Yani Aslan di TikTok, saya ada di depan Ka'bah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah saya dapat satu malam tuh pernah dapat bunga tuh hampir berapa bro? Hampir 17.000 bunga dari saweran Bapak Ibu dari jamaah tuh. Memang seru-seru aja Bapak Ibu, nikmatnya memang luar biasa. Bapak Ibu, makanya haji yang kelima ini Bapak Ibu nanti bisa minta nomor saya ke Pak Lurah. Bapak Ibu saya bantu, nggak usah nunggu lama haji. Pengen segera berangkat. Siapkan uang cuma 70.000 dengan saya berangkat naik ojek ke haji menang. Itu yang paling murah. Paling murah. Nggak usah nunggu bertahun-tahun, segera berangkat. Tulis itu jamaah benda ya. Umur benda, tulis UB, jamaah UB. Apa sih UB itu gitu? Umur benda. Gitu. Rame-rame nanti, abah paling depan sama saya. Udah gila semua kayaknya. Jadi Bapak Ibu nanti kita di putaran tawaf, namanya putar 7 kali tawaf namanya. Selesai itu nanti kita akan lari-lari ke Al-Kausar. Apa itu? Sa'i namanya. Selesai sa'i 7 kali, masuk lagi ke bundaran, masuk pos polisi. Ada apa pos polisi? Cukur, tahallul. Cukur dari pos polisi itu Pak. Selesai cukur, nyebrang danau kembar sebentar, masuk ke dalamnya. Untuk apa? Melontar, Jumarot namanya.
Habis melontar bapak, saya bawa ke depannya lagi, ada Alfamart, beli 2 galon aqua, air zam-zam namanya. Pulang ke benda, haji pemanggilan namanya. Yang penting niat haji itu, walaupun gak ada biaya, bapak Jumatan ke Al-Hidayah lebih awal, bapak banyak baca selawat, bapak tahiyyat masjid, insya Allah bapak pahalanya dengan haji sama. Allahumma inna yawmal Jum'ah sayyidul ayyam, pahalanya sama bapak ibu. Jangan putus asa, miskin kaya itu nggak dibedakan, asal mau ibadah datang Jumatan lebih awal pun pahalanya sama dengan haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma amin. Jadi itu saja dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan tahun depan kita lebih meriah lagi bapak ibu ya. Tepuk tangan dong. Masya Allah, saya sudah kata Pak Lurah tadi, ada siang meriah, ada pawai, ada apa, kita akan lanjutkan Pak kegiatan itu terus saja. Kita semangati terus, insya Allah. Man a'zama maulidi, siapa memuliakan maulidku, insya Allah dia akan dekat denganku, dia akan bisa berjalan berdampingan denganku. Allahumma, semoga kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi dan kita juga akan disayangi oleh Nabi. Tadi kalau kata yang penyanyi tadi, kata penyanyi yang abah yang kecil tadi, dia bilang suara Pak Lurah yang paling nyaring gitu ya. Mudah-mudahan Pak Lurah paling besar pahalanya malam ini ya. Bapak Ibu paling kuat selawatnya. Sama-sama Bapak Ibu kita berdoa, mudah-mudahan siapa yang kena hujan, pahalanya lebih besar daripada yang tidak kena hujan. Makanya dia belum kena hujan, hujan-hujanan dulu biar besar pahalanya Bapak Ibu. Karena kalau satu tetes kena hujan, itu jadi angin azab api neraka. Allahumma amin. Kita sudah musim hujan ya Pak, kemarin hujan, malam ini juga hujan. Yuk sama-sama kita baca doa. Kita awali baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala kulli sahabati Rasulillah ya jemaah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin ya ma'bud, hamdan na'imin, hamdan yurfid mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagika min sultan. Ya Rabb, kami hadir malam ini mulai maulid di depan di teras Masjid Al-Hidayah ya Allah, di Kampung Ulbendah ya Allah. Kami semua yang hadir meminta ampun kepada-Mu ya Allah. Kami minta ridho dari kedua orang tua dan kebaikan orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ridhoilah mereka untuk masuk dalam surga-Mu ya Allah. Bila pun ada dosa, letakkanlah di bahu kami agar dia bisa bahagia kelak di akhirat-Mu ya Allah. Dia tidak pernah berhenti mencintai, mendoakan dan membimbingkan cinta kasih-Nya kepada kami secara hakikat ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Rabb, orang yang hadir malam ini dan perayaan Maulid, Kau panjangkan umurnya, Kau sehatkan badannya, Kau berikan dia rezeki yang melimpah ruah. Bagi yang punya hutang, berikan rezeki yang tidak diduga-duga ya Allah. Kuatkan hati dan pikiran ya Allah. Konsentrasi yang terbaik kepada sunnah Rasul untuk dapat diamalkan dan disampaikan kepada orang lain ya Allah. Kami yang hadir ini bisa memakmurkan masjid ya Allah Al-Hidayah sebagai sentra aktivitas kami dalam kehidupan ya Allah, agar kendaraan akhirat kami kelak di akhirat agar cepat kami ke surga dengan kendaraan Al-Hidayah ini ya Allah. Rahmatilah orang-orang yang hadir ya Allah, yang belum punya keturunan Kau berikan keturunan, yang belum punya pasangan Kau berikan pasangan. Anak kami yang sekolah jadikanlah anak yang berguna, anak yang saleh, anak yang manfaat, yang membanggakan kedua orang tuanya dan menjadi pemimpin yang amanah kelak ya Allah. Apabila kami yang hadir ini ada yang belum punya keturunan, berikan keturunan, yang belum punya pasangan, berikan pasangan, yang sakit Kau sembuhkan, yang punya cita-cita kabulkan ya Allah, yang belum ke Baitullah-Mu agar bisa ke Baitullah. Kau maha kaya ya Allah, dari bagian kantong mana pun Kau bisa memberikan manusia kesempatan untuk hadir ke Baitullah-Mu dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW. Rahmati kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah, sempurnakan hidup kami dengan bimbing-Mu ya Allah. Kami tidak mampu dan tidak punya kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ada zikir terbaik sama-sama baca dengan saya. Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kata Nabi kalau baca itu maka semua hadir akan diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Ibu-ibu, kalau anak kita agak nakal, agak keras, pegang apa di belakang lehernya, pegang. Ibu bacakan doa Alhamdulillah walhamdulillah. Coba Bu. Alhamdulillah walhamdulillah. Doakan ya Bu dia. Ya, jangan keras-keras, bilang mantra-mantra memakai kita. Jadi biasakan bicara hatinya Alhamdulillah walhamdulillah. Doakan dia Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau tidur bakalan jangan terang-terang karena bisa membuat kita stroke otak, tidak bisa apa-apa.
upayakan boklam itu agak gelap. Kalau bisa tidur itu tanpa lampu, hanya kamar mandi aja lemah-lemah. Biar kalau orang tidur itu mimpi berarti nyenyak tidurnya, Bu. Kalau orang itu mimpi nyenyak tidurnya. Terlepas apakah itu apa bunga tidur, yang jelas kalau orang tidur itu mimpi berarti nyenyak tidurnya. Walaupun ada sebentar, jadi mimpi. Saya pernah duduk di pesawat mimpi, berarti nyenyak tidurnya. Ibu, makanya kalau tidur itu boklam jalan terang, ibu baca doa. Kalau ibu mimpi merasa ditimpa, diduduki, tapi ibu sadar itu jin. Ibu geser baca ayat kursi. Kalau nggak apa ayat kursi, bawa kursi ke kamar. Belum apa ayatnya, kursinya dulu gitu. Ya pula lapar ayat kursi, bacakan ayat kursi dulu. Terus ibu kalau bisa tidur itu baca doa terus saja. Kalau tidur banyak nyamuk, baca ini. Insya Allah nggak gigit nyamuk. Oh, kelambu. Insya Allah nggak ada nyamuk sampai pagi itu. Insya Allah akan nyaman selamanya. Wabillahi hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.